Cuman kalau saya kan ngeliatnya kayaknya lebih penting ngomongin rumah ya daripada makan bergizi gratis gitu sebenarnya. Karena podcast lu kan di situ. Dan duitnya dahsyat loh Bang, maksudnya Ya, dahsyat. itu duitnya bisa bangun berapa rumah gitu maksudnya. Memang studi itu mengatakan bahwa sektor perumahan itu termasuk, kalau istilahnya Pak Mitro itu tangga peradaban. Ya teman-teman, kita lagi berkesempatan nih main ke kantornya Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri ini ya semua orang pasti udah tahu Bang Fahri lah ya. Sekarang Bang Fahri lagi menjabat sebagai Wamen Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, karena kemarin video soal Maja ini rame, banyak yang nanya soal perumahan, sekarang kita langsung aja ngobrol sama Wakil Menterinya langsung nih, karena banyak pertanyaan Bang Fahri. Dari netizen soal perumahan ini nggak habis-habis. Saya juga nonton. Wah, terima kasih banget Bang Fahri. Semoga selanjutnya Pak Prabowo nonton ya. Wah, itu luar biasa banget tuh. Iya. Ini perumahan masalah yang sensitif banget Bang Fahri. Ya. Kayaknya setiap era ada aja orang yang nggak punya rumah, dan makin generasi maju makin banyak yang nggak punya rumah gitu Bang Fahri. Ya. Cuma kan programnya Pak Prabowo nih 3 juta rumah Bang Fahri ya. Cuman kenapa sampai sekarang nggak pernah kedengeran ya Bang ya? Maksudnya saya cek update beritanya. Ya. So far udah kebangun 300.000 unit nih sekarang saya cek. Cuman memang nggak pernah kedengeran, nggak ada woro-woronya gitu Bang Fahri. Mungkin saya lebih baik menceritakan arsitektur cara berpikirnya Presiden dulu, supaya juga termasuk nanti orang-orang di dalam pemerintahan itu tahu cara menyelesaikan masalahnya. Karena kalau tidak itu nanti salah jalan kita semua. Karena Presiden Prabowo ini adalah presiden pertama yang sebelum berkuasa itu nulis buku dulu. Dan buku-buku yang ditulis itu memang merupakan abjad dari langkah-langkah yang diambil di dalam pemerintahannya. Buku tentang paradoks itu buku tentang kritik sistem tuh. Kalau kita baca, dia memang mengkritik kapitalisme secara terang-terangan. Yang kedua buku strategi transformasi. Itu tentang metode melakukan perubahan, dan kalau kita bicara transformasi itu kan mesti besar-besaran tuh. Jadi jangan pernah ngelihat Pak Prabowo itu dengan apa yang dilakukan sepotong-sepotong begitu. Tapi lihat gambar besarnya. Nah, dalam melihat gambar besar itu yang menarik karena beliau tahu abjadnya. Pertama beliau mulai dengan data. Ya, tadi karena Anda bilang ini sebenarnya permintaannya berapa sih, anak-anak muda sekarang tumbuh bagaimana, terus bagaimana menghadapi. Itu semua tentang data. Kegagalan kita selama ini sebenarnya karena kita nggak mengenal rakyat. Karena rakyat kita itu dinamis, jumlahnya dinamis. Angka-angkanya juga fantastis gitu. Nah, karena itulah beliau keluarkan tuh tanggal 4 Februari 2025 beliau mengeluarkan impres tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang sekarang ini oleh DPR sedang diadopsi untuk menjadi undang-undang satu data namanya. Nah, nanti kalau kita udah tahu data yang sebenarnya, maka enak kerja itu. Mau menyelesaikan apa itu jadi enak. Nggak ada yang bocor, nggak ada yang salah tempat, salah lokasi, salah waktu, dan sebagainya. Itu kan harus diatur gitu. Nah, itu satu ya, yang kita mesti pahami gitu. Karena termasuk juga banyak teman-teman kita nggak paham juga tentang cara kerja skala daripada transformasi itu. Nah, yang kedua, kalau kita baca data, ini yang suka diulang-ulang. Sampai sekarang saya kan termasuk berargumen dengan BPS. Itu yang disebut dengan backlog. Cara mengidentifikasinya itu tidak boleh disamakan dengan cara mengidentifikasi pasar perumahan. Karena backlog itu waktu orang diteliti backlog nih ya, Mas Gamal ya, datangnya ke 2 rumah. Satu rumah layak, satu rumah tidak layak. Waktu datang ke rumah layak, orangnya ditanya yang di dalam rumah, ini rumah kamu apa bukan? Kalau dia bilang bukan, kamu punya rumah di tempat lain nggak? Kalau dia bilang enggak, terus dia bilang, kamu punya tanah nggak di tempat lain? Dia bilang nggak ada. Maka orang ini dikategorikan sebagai backlog pertama, yaitu orang yang tidak punya rumah. Jumlahnya kira-kira 12 juta gitu. Tapi dia nggak bisa dikonversi jadi pasar. Nih nanti kita bicara soal lain lagi ya. Nah, masuk ke rumah kedua. Rumah ini yang rumah tidak layak. Nah, kalau ditanya orang itu memang itu rumahnya dia, dan dia nggak punya rumah di tempat lain, juga tidak punya tanah, maka ini masuk ke dalam kategori backlog kedua, yaitu backlog orang yang rumahnya tidak layak. Jumlahnya sekitar 20 juta. Tapi ada 6 juta yang saya suka minta kepada BPS untuk diungkap secara jelas. Itu yaitu orang yang menghuni rumah tidak layak,
Tapi waktu ditanya, itu juga rumahnya bukan punya dia. Udah ngontrak, nggak layak pula. Udah ngontrak, nggak layak juga gitu. Jadi itu double backlog. Lebih kompleks tuh Bang Fahri. Lebih kompleks. Nah ini kemungkinan adalah orang-orang yang terpaksa mengungsi ke kota, tidak punya rumah, mungkin juga tinggal di bedeng-bedeng, dan seterusnya adalah orang seperti ini. Nah jadi 3 kategorisasi ini cara menyelesaikannya itu juga beda-beda gitu. Tapi kalau kita kembali ke datanya, Presiden menurut saya ya, keberanian beliau mengungkap 3 juta rumah itu membuka mata kita tentang skala pekerjaan kita di Indonesia ini. Karena memang beliau juga skalanya itu nggak main-main. Beliau skalanya adalah mau ngasih makan 84 juta anak setiap hari sama ibu hamil gitu. Beliau skalanya adalah mau bangun giant sea wall. Dia skalanya adalah semua anak-anak miskin mau di boarding school kan melalui sekolah rakyat. Anak-anak yang punya potensi lebih mau disekolahkan di sekolah Garuda, dan seterusnya lah. Skalanya memang skala transformatif. Tapi angka 3 juta itu ada basisnya Bang? Apa Nah, waktu angka bagus aja itu gitu? tadi, kalau angka bagus kan 8. Takutnya kan begitu, angka bagusnya 3 juta rumah. Kalau angka bagus beliau kan 8. Oh, iya, Tapi yang menarik beliau bilang kan, 1 juta di desa, 1 juta di kota, 1 juta di pesisir. Sebenarnya itu strategi. Karena kalau saya lihat ya, memang problem perumahan itu kira-kira di 3 tempat. Satu satu di desa, dan ini ada profil dari problem perumahan di pedesaan. Kemudian di kota ini juga ada profil problem perumahan di perkotaan, dan di pesisir yang juga punya identifikasi macam-macam. Dan pesisir ini kita perluas nih, bukan cuma pesisir laut, tapi juga pesisir sungai, tapi juga pesisir rel kereta. Sebenarnya juga pesisir jalan, termasuk selam, kawasan kumuh. Definisi pesisir itu kalau saya lihat begitu. Nah, sekarang apa yang kita tawarkan ke desa? Sebenarnya desa itu karena kulturnya itu masih istilahnya itu extended family. Jadi sebenarnya rumah ada, tanah ada. Cuman rumah itu kadang-kadang mereka itu nggak mau pindah, cuman mau ngebesarin yang ada. Maka yang diperlukan oleh mereka itu sebenarnya renovasi dengan anggaran yang cukup, serta nanti ada microkredit yang memungkinkan mereka misalnya tambah 1 kamar, atau anaknya pengen jualan, bikin kue depan rumah, dan sebagainya. Itu metodenya kita selesaikan. Nah yang kedua, kalau kita bicara yang di kota, kita bicara totally ya vertical housing, tidak bisa lagi pakai landed. Kenapa? Karena di kota itu harga tanah sudah tidak memadai lagi, sehingga kita harus tinggal di rumah yang vertikal gitu. Meskipun pada akhirnya banyak juga rumah subsidi yang landed house di kota-kota pinggiran gitu. Ya itu tadi urban sprawl. Jadi kan begini fenomenanya kan. Ini juga nanti advokasi kepada tanah. Ini yang nanti saya mau cerita tentang buku ini, Mas Gamal. Jadi tahun 50 itu bulan Agustus tanggal 25 sampai 29 itu ada Kongres Perumahan Rakyat pertama. Namanya Kongres Perumahan Rakyat Sehat namanya. Itu yang membuka itu Bung Hatta. Dan saya meneliti dan mengkaji, kebetulan ditulis lengkap di bab 3 di buku ini. Itu bagaimana cara generasi pertama pasca kemerdekaan itu memikirkan perumahan. Dan yang merancang desain perumahan ini kebetulan, bukan kebetulan atau kebetulan, itu kakek dan bapaknya Pak Prabowo tuh. Jadi di situ ada dibagi 2 lah, policy dari sektor demand dan policy dari sektor supply. Policy sektor demand-nya ini didesain atau dipimpin oleh Pak Margono Djohadiksumo, dan pemimpin di sektor supply ini dipimpin oleh Pak Mitro. Nah, Pak Mitro pada waktu sudah jadi doktor ya, karena beliau udah jadi doktor tahun 42 di Belanda itu. Doktornya itu tentang kredit rakyat dalam situasi resesi. Nah, Pak Margono itu adalah kepala jawatan koperasi di Jawa zaman Belanda. Jadi beliau concern sekali tentang uangnya. Karena itu kata beliau, ini kalimat beliau yang terkenal dalam kongres itu, kita tidak bisa memberikan rumah gratis kepada rakyat, tapi kita bisa mendesain satu sistem yang memungkinkan rakyat itu membayar rumah dengan cara murah. Karena kata Pak Mitro, rumah adalah martabat, rumah adalah hak asasi manusia, dan rumah bukan barang komersial, tetapi dia adalah hak asasi manusia. Nah karena itulah waktu Pak Mitro yang mendesain di sisi demand tadi,
Pak Margono itu pada intinya itu bikin sistem antrian dan pembiayaan jangka panjang. Nah, Pak Mitro itu memikirkan bagaimana bahan bakunya. Karena itulah salah satu inisiatifnya adalah membentuk namanya Bank Industri Nasional yang secara khusus membiayai lahirnya industri-industri bahan bangunan. Pabrik genteng, pabrik semen, pabrik kapur dan sebagainya itu. Paku, ya, seng dan zaman itu ya. Nah, jadi supply demand-nya itu sudah dipikirkan. Makanya saya bilang sekarang nih harusnya tugas dari Pak Prabowo dan Pak Hashim sebagai ketua Satgas, yaitu mengintegrasi supply demand mechanism itu. Makanya saya bikin studi di 8 negara itu. Saya tulis dalam buku ini. Intinya sebenarnya kalau perumahan itu mau beres, kalau kata Pak Mitro itu ada 3 pengungkit istilah beliau. Kuasai tanah oleh negara, kuasai tata ruang oleh negara, kuasai pembiayaan jangka panjang oleh negara. Ini intinya. Nah, maka kita teliti di semua negara rata-rata yang sudah settle itu, perumahan itu terintegrasi dengan sistem jaminan sosial. Jadi harus ada BPJS-nya itu perumahan itu. Harus ada BPJS-nya. Potong tiap bulan. Iya, jadi dia itu harus merupakan satu layanan rutin jangka panjang. Kalau saya di sini karena banyak orang tuh nggak kebayang kan pergi haji ya, harganya ratusan juta, lalu kemudian kuotanya dari Saudi cuma 200.000, kan ngantri. Iya. Jadi memang harus ada sistem antrian. BPJS itu sistem antrian. Zaman Pak Jokowi dulu bukannya pernah ada wacana gitu, Bang? Itulah Tapera. Ini yang ini kan saya kritik Tapera. Tapera tuh bingung. Dia dikasih dana oleh Menteri Keuangan suruh olah. Karena dia nggak berhasil meyakinkan buruh, dia didemo, dibatalkan pasal mandatorinya oleh MK, lalu dia menjadi tukang kredit sekarang ini gitu loh. Tugas dia yang inti kan ngurusin MBR. Bukan istilahnya kalau dalam undang-undang tuh UMR, upah minimum regional. Yang upah minimum tuh kalau kita lihat Jakarta aja sekitar 5 jutaan kan. Tapi si Tapera bikin peraturan yang 14 juta per bulan gajinya boleh beli. Lah tentu bank dan lembaga pembiayaan cenderungnya kepada pembiayaan yang tinggi dong. Kan nggak akan nunggak dia gitu loh. Nah, itulah di antara kekeliruan-kekeliruan sehingga runtuhlah fondasi dari sistem jaminan sosial di perumahan kita. Nggak ada sekarang ini. Dan nggak mungkin dibikin lagi kan, Bang? Maksudnya itu baru kemarin gagal, sentimennya negatif banget di publik juga. Ada caranya itu sebenarnya, makanya kan harus bicara integrasi jangka panjang, tapi jangan sedikit-sedikit ngebebanin buruh, sedikit-sedikit nyuruh nyetor, sedikit-sedikit motong gaji, ya marah lah orang. Bukan emang harus dipotong, semacam BPJS? Ya nggak harus dipotong sebenarnya, tetapi kan sudah ada yang dipotong juga kan? Kan sudah ada yang dipotong juga. Jadi misalnya kalau tidak mandatori misalnya, kan juga bisa diatur untuk menjadi tidak mandatori. Atau misalnya kan di dalam BPDS tenaga kerjaan, kan ada elemen-elemen yang bisa diintegrasikan kepada rumah. Misalnya elemen jaminan hari tua. Itu kan bisa masuk ke perumahan juga. Tapi ada banyak caranya menjaring 12 juta tadi backlog pertama itu ke dalam sistem antrian sehingga pembeli kita kelihatan banyak. Sekarang pembelinya nggak ada kok. Ini kan sudah ngos-ngosan bilang kemana-mana backlog 12 juta, tapi kan pembeli nggak pernah lebih dari 278.000. Itu karena nggak ada uangnya atau produknya nggak cocok? Sistemnya nggak ada. Karena orang beli rumah itu kapan, tempatnya di mana, berapa besar, bentuknya seperti apa, nggak bisa mendadak sontak. Beli sekarang, dapat sekarang, nggak bisa. Saya mau kawin, kata ini misalnya kalau orang muda ya, saya mau kawin 5 tahun lagi, saya mau tinggal di rumah dekat rumah orang tua saya di kampung. Ya saya ngantri untuk rumah saya yang di kampung itu 5 tahun yang akan datang. Nyicilnya juga jadi memadai karena saya nggak maksa dapat sekarang. Sama dengan orang pergi haji kan. Kalau saya mau tahun depan langsung haji, bayar tinggi, haji furoda kan. Tapi kalau Anda mau masuk ONH, kan ngantri. Bahkan ada yang ngantrinya 40 tahun. Sekarang oleh Pak Prabowo dipangkas menjadi 27 tahun. Nah pertanyaannya Bang, Pak Prabowo ini sebenarnya ngerti konsep nggak sih? Maksudnya ya kita kan tadi Bang Fahri cerita. Kalau ini pertanyaan gua minum dulu nih ya. Kakeknya, bapaknya penggagas dari zaman kemerdekaan. Tapi kan Pak Prabowo-nya sendiri belum tentu paham juga ya. Maksudnya dia kadang-kadang ngomong soal transportasi umum pun ngaco gitu. Jadi waktu perumahan konsep ya, konsep awal dari perumahan itu kan rapat Satgas tuh.
waktu pembentukan Satgas tuh Pak Prabowo tuh mengeluarkan kata-kata kunci. Dia bilang pertama, perumahan itu hak asasi manusia. Itu kutipan dari orang tuanya. Yang kedua, yang saya ingat betul itu di mana-mana diulang sama beliau, termasuk waktu kita ketemu di Lembah Tidar di Magelang itu, tidak ada pembangunan perumahan rakyat di atas tanah swasta. Itu keras sekali beliau ngomong begitu tuh. Kita tangkap nih maksudnya. Ini maksudnya ini memang ya itu tadi konsep social housing yang ada kita lihat di Singapura, di negara-negara Skandinavia, di China dan sebagainya. Itu maksudnya itu. Cuman waktu diterjemahkan di situ saya kira ada masalah. Karena kita nggak melihat gambar besarnya, sehingga kita cuma ngelayani pengembang, terus bagi-bagi perumahan, bagi uang dan sebagainya. Menurut saya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ini konteksnya yang perumahan di Mekarta. Ya banyak lah, diantaranya termasuk lah. Itu rumit itu, nggak mungkin bisa. Padahal tanah negara tuh kan banyak Bang Fahri. Ya. Tanah KAI kan di mana-mana ada gitu. Iya. Kenapa nggak yang gratis yang dekat stasiun gitu? Sangat sederhana. KAI itu punya lebih kurang 80 stasiun di Jabodetabek. Dan rata-rata stasiun itu ada tanah yang boleh kita bangun tower. Dan gede tanahnya. Dan gede itu mau di di yang paling banyak itu di Manggarai itu ada sekitar hampir 100 hektar tuh kalau kita klaim semuanya itu. Di Manggarai. Di Manggarai. Lalu kemudian di di kota itu. Ya kan di banyak tempat lah itu ada yang 25 hektar. Sekarang ini ada MRT, ada LRT, itu Adikarya, Adikomuter, itu di beberapa tempat tuh dia punya 6 hektar di sini. Dia punya juga di sekitarnya, kayak di Jepang tuh berarti. Tinggal kita itu jebakan kedua sebenarnya nanti. Itu jebakan pertama, kita selesai soal pemilik tanah. Karena harus tanah pemerintah. Nggak mungkin kita bangun di tanah swasta. Kenapa? Harga tanahnya mahal. Kalau harga tanahnya mahal, subsidi tanahnya berat. Kalau dikasih gimana Bang tanahnya? Nah, itu dia kan. Kalau dia adalah tanah pemerintah, sistemnya itu kita bisa sewa jangka panjang. Nggak kan ada swasta yang ngasih tanah gratis buat negara. Iya, tapi itu saat jebakan pertama. Tapi jebakan kedua kan sistem supply demand-nya nggak diatur. Pertanyaannya kan, ini saya kemarin kirim ke beberapa pejabat tuh. Ada 3 berita berturut-turut, ya kan? Berita pertama, pemerintah meningkatkan subsidi KUR dari 36 triliun kepada 34 menjadi 50 triliun. Berita kedua penjualan rumah subsidi FLPP turun 34%. Ya kan dari year on year tahun lalu. Kemudian yang ketiga yang paling ngeri lagi itu penjualan rumah apartemen subsidi dari Januari 2026 sampai Juni 2026 itu hanya 9 unit. Bukan unit tower, tapi unit kamar nih. Ini apa yang terjadi? Katanya pembelian banyak disubsidi, ini segala macam. Apa? Sistem. Karena tidak membuat mekanisme yang memungkinkan baik yang berinvest di perumahan maupun yang membeli, yang membiayainya dalam jangka panjang tidak ada kepastian. Ini sistem kayak semacam tapera tadi yang... Ya harusnya kalau dia dari awal menegaskan dirinya sebagai BPJS perumahan. Gitu. Apa itu juga karena faktor lokasinya banyak yang antah berantah gitu rumah subsidi gitu Bang? Tanah tidak ada masalah, ya. Kita masih menguasai, meskipun tanah di perkotaan itu banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar, karena memang itu pola yang berkembang dalam 30 tahun terakhir, di mana kita, mohon maaf ya, kita itu di dalam mensubsidi perumahan itu termasuk mensubsidi tanah. Dan ketika kita mensubsidi tanah itu kan artinya kita mensubsidi pengusaha yang kontrol tanah. Sehingga saya ada membaca gelagat, pengusaha itu melihat, oh bisnis tanahnya kok lebih untung daripada bisnis rumah. Ya mendingan gua bisnis tanah dong. Itulah menyebabkan kemudian tanah itu menjadi pencipta efek inflator yang paling besar. Inflasi di mana-mana tinggi. Dan itu punya efek kepada makanan, kepada yang lain-lain gitu loh. Nah jadi saya kira di perkotaan kita masih menguasai tanah. Yang kedua, tata ruang ya harusnya direbut kembali. Karena kalau tidak ya, dan kalau kita lemah, apa yang terjadi yang disebut dalam ilmu urban development itu sprawl. Kota itu pecah. Ya itu kan yang terjadi sekarang. Maksudnya dari zaman Pak Harto bikin rumah subsidi tapi jauh ke Lebak Iya. Banten.
Padahal tanah KAI banyak di mana-mana Itu gitu. dia gitu loh. Kan kita tidak mendesainnya dalam satu sistem tata kota yang baik. Dan bahkan membiarkan kemudian tanah-tanah strategis di perkotaan di dalam kendali swasta. Gak boleh. Singapura dulu tuh membuat tahun 60 ya, sudah membuat undang-undang namanya Land Acquisition Act. Itu untuk mengambil kembali tanah-tanah strategis di perkotaan. Boleh emang itu, Bang? Negara kecil ya apa boleh buat. Karena kalau enggak, kalau tanah sudah dikuasai swasta, rakyat nggak bisa tinggal. Oh, maksudnya dipaksa beli gitu. Dipaksa beli. Ya. Dengan harga market gitu. Ya, apa namanya, metodenya macam-macam lah ya. Tetapi intinya begini, akibat dari kebijakan yang salah itu, maka perkotaan itu menjadi tidak layak lagi bagi rakyat. Sehingga yang tinggal di perkotaan itu hanya orang-orang kaya, dan pilihan bagi rakyat itu hanya dua. Terlempar keluar kota dengan tambahan biaya transportasi, kesehatan dan lain-lain yang fasilitas-fasilitas yang tidak tersedia begitu ya. Termasuk juga subsidi kalau dia naik motor, tambahan subsidi bensin dari pemerintah. Jadi another subsidi begitu ya. Sudah ongkosnya hidupnya mahal, kita juga bayar subsidi negara. Atau pilihannya kalau tidak terlempar keluar kota, dia tinggal di tempat-tempat kumuh. Itulah yang menciptakan kekumuhan di kota. Tapi dari cerita ini tadi, sebenarnya solusinya terkesan simpel. Tanah KAI banyak gitu, Bang Fahri. Ya. Kenapa nggak dibangun aja? Maksudnya sesimpel itu kayaknya. Itu yang saya usulkan. Jadi di atas payung tertingginya itu adalah sistem jaminan sosial, pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa negara harus menyiapkan sistem penjaminan sosial yang menyeluruh ya. Nah, ini harusnya ada, dan salah satu kakinya haruslah perumahan. Itu belum ada kita punya. Nah, saya mengusulkan lahirnya badan baru supaya badan ini mengkoordinir pembiayaan perumahan, nanti demand-nya ditata, siapa pembelinya, lalu kemudian supply-nya ditata, siapa yang memasok, yang menjadi bulog perumahannya, nanti diabsorb oleh pemerintah, sehingga ada pasokan dan juga ada pengantri. Kelemahan Tapera kemarin, orang itu ngantri tapi rumahnya nggak ada. Sekarang harus dibikin. Emang tanpa sistem itu kalau bikin rumah di atas stasiun nggak bakal laku kan? Itu pasti laku gitu. Bukan soal nggak bakal lakunya aja. Kalau nggak ada sistemnya, nanti semua orang boleh beli. Iya. Dipakai untuk spekulasi. Oke, itu masalahnya. Sehingga nanti kemudian yang datang ke situ, ya kayak mohon maaf ya kasus MBG lah gitu kan. Yang datang ke MBG siapa kalau sistemnya nggak kita bikin kuat? Ya, laku sih pasti laku. Laku pasti tapi laku. Spekulan yang beli. Iya. Ya, bener. Dan tetap ada rakyatnya tetap nggak dapat gitu. Justru kita mesti menjaga bahwa rumah itu sekali lagi dia bukan komoditi. Ini kita bicara perumahan rakyat ya. Dia adalah hak asasi manusia. Dia adalah martabat. Dia bukan barang komersial pada dasarnya. Karena itu seperti barang-barang publik lainnya, sembako dan sebagainya itu, cara pembeliannya juga diatur. Jadi antriannya dibikin disiplin, siapa yang boleh ngantri, gitulah kira-kira. Tapi kenapa cuman orang miskin doang sih, Bang? Cuman MBR doang, kenapa orang menengah nggak diurusin? Nah, menengah itu ada dalam yang disebut dengan housing, carrier. Jadi kan semua rakyat juga akan dapat tentunya ya, karena identifikasi tentang siapa yang menengah, siapa yang miskin, siapa yang tidak, itu kan fragile tuh di Indonesia, volatile. Jadi orang tiba-tiba hari ini dia dianggap di atas garis kemiskinan, besok tiba-tiba dia di bawah. Kan ini juga fragile. Makanya kenapa Presiden mulai dengan data, karena nanti kita akan punya pusat data yang mengontrol pertumbuhan desil itu. Dari desil 1 sampai desil 10 itu, dia sekarang di mana, dan dia masuk kategori mana. Kalau di negara-negara welfare state itu disiplin tuh membaca itu. Orang ini sebenarnya ada di mana, sehingga haknya apa saja, kewajibannya apa saja, kira-kira gitu kan. Nah, itu yang mesti kita atur. Kalau sudah ada sistem ini, gampang nanti. Kalau sudah satu data, gampang nanti. Dimanapun kita bisa ngantri. Tapi orang menengah akan diurusin nggak? Orang menengah yang belum punya rumah nih. Karena itu housing carrier. Ya kan, housing carrier itu gini. Orang tuh boleh punya, setiap warga negara pada dasarnya boleh punya rumah. Cuman kalau dia mau pakai rumah subsidi ini atau social housing ini, berlaku pada dia ketentuan bahwa pertama, dia nggak boleh jual. Dia harus tinggal di situ. Rumah pertama juga. Rumah pertama dan seterusnya gitu. Dan karena itu kalau ada orang mau beli, ya buat apa juga dia beli kalau dia nggak tinggal, orang dia nggak boleh sewa kok. Kan kayak gitu-gitu loh. Jadi orang otomatis nggak akan masuk ke situ gitu loh. Tapi ini dibikin continuumnya.
Jadi ada yang pertama baru nikah, punya anak satu, punya anak dua, dan seterusnya itu. Dia ada dalam line itu dan pemerintah menyiapkan stok di mana-mana dengan basis kepada data yang kuat yang ada di pemerintahan. Jadi emang jual rumah subsidi itu jauh lebih ribet dibandingkan rumah komersil. Pasti karena dia adalah satu produk yang mengikuti kewajiban negara, bukan market. Resikonya ditanggung swasta. Kalau ini kan harus dengan data supaya resikonya jangan ditanggung oleh pemerintah. Tapi di banyak negara, housing itu dipercaya sebagai metode untuk meningkatkan growth dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan metode untuk menciptakan kelas menengah. China itu dalam satu generasi dia memproduksi lebih kurang 500 juta unit rumah dalam satu generasi. Dan dia itu adalah oversupply. Ada sekitar 60 juta oversupply rumah di China. Tapi China sudah menikmati growth di atas 2 digit kan, karena pertumbuhan ekonomi itu salah satu dipasok oleh sektor properti. Tapi itu growth yang berbahaya nggak sih Bang? Kayak skema Ponzi. Iya, gitu. kayak China sekarang kan dia bilang ke warganya dia suruh tambah anak. Satu orang beli 3 rumah tuh di Cina. Growth sih kan ada pembangunan, tapi kan akhirnya semu gitu, kelihatan Tapi kosong kalau gitu loh. itu kan kalau untuk satu sektor yang mengikutinya, misalnya sektor yang non subsidi. Karena kalau subsidi itu dia ketat dia. Kalau yang yang tambahan tadi, yang orang mau gunakan rumah untuk spekulasi, untuk investment itu lain lagi gitu. Kita bicara hak-hak dasar warga negara dulu, kira-kira begitu. Saya sebagai awam, maksudnya mikir kenapa nggak pemerintah fokus ke kelas menengah aja yang belum punya rumah dibanding orang MBR, karena orang menengah ini kan sebenarnya added value-nya buat perekonomian lebih tinggi. Bayar pajak lebih tinggi, konsumsi lebih tinggi, dan performing loan-nya pasti lebih bagus kalau buat kelas menengah. Kenapa nggak fokus ke situ dulu? Kenapa harus MBR lagi? Apa karena populis politik aja? Gitu? Enggak. Pasarnya itu dibikin luas saja kan, itu tadi yang saya bilang kan. Dalam kategori itu nanti, pada dasarnya rumah adalah hak warga negara. Orang kaya, dia boleh beli rumah itu. Tapi pertama, dia tinggal di situ, mungkin dia nggak mau tinggal di situ, boleh. Tapi dia juga nggak boleh sewa, dia nggak boleh jual. Ya, orang kaya enggak lah Bang, orang menengah. Misalnya ya kan, artinya kalau kita mau buka semuanya bahwa itu adalah hak warga negara, ya misalnya ya, orang kaya boleh beli raskin, tapi buat apa? Emang dia mau makan raskin? Kan enggak juga kan. Sama orang kaya mau beli rumah tipe 36, kan juga belum tentu mau dia gitu. Tapi kalau kita buka itu untuk kepentingan misalnya growth gitu, ya kita bisa buka. Tapi dengan ketentuan itu tadi berlaku gitu loh. Zaman sekarang saya lihat orang yang beli rumah agak jauh gitu Bang ya. Rumahnya mungkin semi subsidi kali. Tapi dia bahkan dia punya mobil. Maksudnya dia kelas menengah juga gitu sebenarnya. Dan memang saya lihat di komentar-komentar netizen pun orang menengah juga kesusahan gitu. Dan mereka kayak semacam nggak dapat tempat karena gajinya ntar ketinggian. Kayak pemerintah baik dari Pemda, baik dari nasional kayak nggak ada ngarah ke sana, lebih ngarah ke MBR gitu, Bang. Sebenarnya kalau kita terlalu rigid dengan definisi itu juga tidak ya. Sebab sekali lagi kalau di beberapa negara itu dia ada satu badan sendiri semacam BPS gitu untuk memantau pertumbuhan kelas daripada orang-orang gitu. Kapan dia menjadi kelas menengah atau dia turun dan sebagainya, itu kan ada itu mekanismenya gitu. Nah, kalau kita memakai metode seperti itu, pada dasarnya kita bisa menyiapkan kepada semuanya. Tapi setelah saya periksa struktur dari biaya yang dikeluarkan oleh kelas menengah untuk memiliki rumah yang layak di perkotaan, itu sebenarnya itu yang tinggal di pesisir itu tadi, yang di pinggir-pinggir maksudnya tadi itu, sebenarnya layak dia tinggal di tengah kota, asalkan pemerintah sekali lagi mengkonsolidasi lahannya. Yang kedua, disiplin dengan tata kotanya sendiri, dan yang ketiga adalah menyiapkan pembiayaan jangka panjang, termasuk juga pasar perumahan secara umum, baik first mortgage-nya atau secondary mortgage-nya, itu mereka siapkan gitu. Saya pernah di sini manggil semua asosiasi bahan bangunan di sini. Saya minta paparkan harga yang real berapa, dan saya kaget gitu dari harga yang sebenarnya dengan apa yang dijualkan kepada masyarakat. Misalnya dalam temuan saya, rumah tapak tuh murah sekali. Tapi kita membuat ketentuan yang membuat rumah itu dijual sampai 3-4 kali lipat kepada masyarakat harganya itu. Kenapa? Alasannya seolah-olah tanah katanya gitu.
Oke, kalau gitu kalau tanah masalahnya ya saya kontrol tanah kan. Kalian nggak usah beli tanah, sehingga saya tidak bisa ditipu sebagai pemerintah bahwa ternyata ini karena harga tanah. Jangan, tanahnya dikontrol oleh pemerintah. Nah, untungnya adalah kalau tanah dikontrol pemerintah, maka tata kota aman, tata ruang aman. Kalau tidak, ya akal orang untuk membangun termasuk di lokasi lahan-lahan produktif, seperti keluhan Pak Nusron kan, berapa ratus ribu sawah yang setiap tahun terkonversi menjadi bangunan, termasuk di dalamnya rumah. Sebab cara mengkonversi lahan tuh kadang-kadang akalnya banyak. Ya, dibiarin dulu, misalnya ada di bekas sawah, dibiarin dulu. Ya kan, nggak ditanam. Karena nggak ditanam, muncullah gulma-gulma. Ya kan, jadilah hutan kecil. Lama-lama diuruk. Nanti baru datang izin ke Pemda. Oh, ini bukan sawah. Lihat aja sendiri. Karena Pemdanya datang dan dia lihat itu bukan sawah, konversi lahan. Nah, hal-hal seperti ini hanya mungkin kalau pemerintah betul-betul punya kendali terhadap harga tanah dan juga kendali terhadap tata ruang. Nah, yang ketiga adalah pengendalian terhadap metode pembiayaan jangka panjang. Karena beli rumah nggak bisa cepat. Yang sekarang ini kan orang nunggu uang cash. Wah, mumpung ada uang nih, bayar. Mumpung ada uang nih, bayar. Nggak bisa begitu. Orang tuh bisa belinya itu dengan tenor yang panjang. Makanya sekarang bisa 40 tahun gitu, Bang. Iya, harusnya Berita, gitu. berita terbaru tuh. Ya, sepanjang-panjangnya sih saya kira mesti ada batasnya juga. Kalau normalnya di banyak negara itu sekitar 30 tahun. Dan rata-rata, ini saya pernah ngobrol sama di Turki itu ada dua institusi. Satu namanya TOKI, satu namanya Emlak Konut. Jadi dua BUMN ini adalah penyelenggara perumahan. Si TOKI itu menyelenggarakan perumahan sosial yang murah nih. Si Emlak Konut ini bebas. Dia boleh bisnis properti, mall, hotel mewah, dan sebagainya itu boleh. Nah, cuman si Toki pegang saham di sini 51% dia. 49%, maaf. Ini tetap dikasih ke pasar mayoritas. Saya tanya si Toki itu, karena rakyat tuh beli rumahnya pakai HP. Jadi misalnya Anda, nama saya Gamal, nomor saya sekian, 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 saya mau punya rumah, dikencet lokasinya sama dia, misalnya tahun depan gitu, tek, 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 tek gitu. Itu nggak ketemu orang. Dia mulai bayar kan, nih DP-nya seset gitu. Tahun depan, dia baru ketemu orang waktu serah terima kunci. Saya bilang, kok berani Anda seperti ini? Ini yang menarik nih dari kalimat dia nih. Kami udah ngelayani rakyat nih udah bertahun-tahun, dia bilang. Kata dia, kalau benar itu dia beli rumah untuk dia tinggal dan keluarganya, itu rata-rata nggak pernah nunggak. Sama dengan orang kayak pergi haji apa itu kan spiritual. Dan dia bilang, ini menarik juga dari orang Turki ini, dia bilang, rumah itu spiritual Pak, dia bilang. Memilikinya itu seperti mau menitipkan hidup kita. Nah kalau itu spekulan yang beli, nggak ada yang begini-begini. Makanya harusnya dibikin sistemnya gitu loh. Tapi bener nggak Bang, di Turki backlog-nya rendah? Karena sistem Toki tadi. Iya. Bener tuh? Iya. Jadi karena itu tadi dia bilang, orang beli rumah itu untuk nitip hidupnya. Nah kita ini masalahnya, ya mohon maaf ya, termasuk FLPP dan sebagainya tuh spekulannya masih banyak. Ada spekulan di tanah, ada spekulan di rumah. Tapi gimana cara mulai, maksudnya ini kan bukan negara sosialis itu. Ya. Masa mau direbut-rebutin orang punya bisnis gitu? Enggak, mereka kan jadi perusahaan konstruksi. Misalnya Anda jadi perusahaan tadinya developer, tapi saya bilang, Mal, itu ada tanah, saya sudah bilang sama Pemda, ya kan? Itu saya mau bangun 4 lantai di situ tanpa lift untuk ngebersihin tuh pinggir-pinggir sungai, pinggir kereta api. Saya mau bangun misalnya 1000 unit gitu. Harganya sekian, speknya sekian, mungkin saya tender, tapi Anda sudah menang, Anda bangun, begitu selesai saya bayar. Anda perlu untung berapa? Saya bayar. Daripada sekarang dalam struktur penjualan properti ini ya, termasuk MBR ini kan, 40% tanah atau 50%. Semakin ke kota semakin tinggi dia. Kemudian konstruksi. Di atas konstruksi itu nanti ada perizinan atau sebelum konstruksi ada perizinan nih. Perizinan bisa 15%. Di atasnya ada konstruksi sekitar 40% atau 50%. Di atas ini ada pemasaran. Kalau sistemnya seperti ini, pemasaran kan hilang, Pak. Perizinan juga hilang kan? Perizinan juga hilang. Iya, Tanah hilang. Berarti yang rakyat bayar itu cuma konstruksi. Jadi murah. Dan itu nggak mahal sebenarnya, Bang. Nggak mahal. Karena rumah tapak subsidi itu pasti murah bangunnya sebenarnya. Murah. Saya panggil semua ke sini kok.
ininya apa 36 pengusahanya itu kan pasti murah sama. murah sekali. Saya udah cek kok. Cuman ini Berapa? kalau kita sebut Oh, bisa ribut orang nggak kan bisa gitu. disebut, iya. Sebenarnya murah. Bener, pasti murah itu. Iyalah. Perizinan 15%. Yang mahal yang lain. Pemasaran, bener. Ya cuman perizinan tuh apa? Nyogok kan begitu kan kira-kira kan. Tapi tadi yang di Turki, yang Toki itu, dia pakai aplikasi, dia bilang mau tinggal daerah mana gitu. Iya. Tapi nggak ada bentuknya. Dia kan ada nanti memang waktu udah ada pilihan. kan ada gambarnya segala macam tuh udah ada. Atau kalau yang mau terdekat itu Anda masuk ke websitenya HDB di Singapura. Itu lebih menarik tuh karena pulaunya kecil kan. Begitu orang tuh masuk nomornya, dia bisa klik tuh. Cuman pada hari H dia harus datang untuk undian. Untuk membuat fair pilihannya gitu. Ya saya pernah nonton dokumenterinya tentang HDB. Iya. Jadi bahkan kalau mereka cerai pun karena pengen tetap punya rumah, akhirnya nggak cerai-cerai amat, nggak official cerainya gitu. Itu sistemnya udah kebangun itu. Iya. Nah, kenapa akhirnya Indonesia padahal startnya bagus juga kayak Singapura punya pemikiran, tapi di zaman Pak Harto sampai sekarang kayak lebih aur-auran gitu, Bang. Jadi menariknya masih ada orangnya Pak Suharto Mono Arfa cerita ke saya. Dia datang ke ulang tahunnya HDB 2020 apa 2010 saya lupa. Datang itu masih ada Lee Kuan Yew. Lalu ngobrol-ngobrol, dia lihat HDB kan. Dia tanya ke Lee Kuan Yew, "Pak, ini idenya bagus sekali, dari mana?" Ini kan saya belajar dari Indonesia. Begitu. Ada yang bernama Yayasan Kas Pembangunan. Nah, Yayasan Kas Pembangunan itu yang bangun Pak Margono Djoyohadikusumo. Itulah hasil dari Kongres Perumahan Rakyat tahun 50. Jadi Lee Kuan Yew belajar dari kita, tapi dia implementasikan utuh sampai sekarang jadi solusi. Lah kita nggak pernah mengutuhkan ini. Salahnya di mana, Bang Fahri? Nggak diintegrasi. Eksekutornya busuk. Jadi harus belum ada sistemnya dulu. Maka saya kan bilang sistem social housing di Indonesia belum ada. Kok Lee Kuan Yew bisa maksudnya begitu? Lee Kuan Yew satu dia negara kecil, yang kedua dia belajar dari situ, lalu dia set up di hulu itu ada namanya CPF, Central Provident Fund. Provident Fund ini sebenarnya kayak BPJS yang saya bilang tadi itu. Central Provident Fund ini nanti kemudian deal dengan HDB. HDB ini yang menyiapkan pemasok-pemasoknya. Lalu karena dia BPJS pembiayaannya jangka panjang, tinggal kemudian masyarakat itu memilih ke HDB rumah mana yang dia pilih, kapan dia mau tinggalkan, metodenya seperti apa, sehingga diaturlah pembayarannya, huniannya sebesar apa dan sebagainya gitu. Muter itu ada yang namanya tadi itu housing carrier itu. Oh sekarang anak saya baru nikah, kamarnya cuma satu misalnya kayak gitu. Sekarang saya punya anak 2, udah sempit nih nggak bisa. Saya pindah. Yang ini saya jual lagi ke SDB. Saya pindah ke rumah baru yang lebih besar. Saya tambah cicilannya gitu. Ya jualnya harus ke SDB juga SDB ya. lagi, stok. Itu gitu. sama kayak dulu Pak Anies pernah bikin rumah DP 0%, kalau mau dijual kan dijual balik ke BUMD-nya kali ya. Iya. Nah itu kalau soal DP 0%, Bang Fahri ikutin nggak? Itu benar nggak Bang kira-kira? Kalau dia masuk ke dalam ekosistem seperti ini, bisa. Jadi nggak dibedain Pemda atau pusat? Nggak perlu. Semua. Memang sebenarnya ada 2 metodenya di beberapa negara. Ada yang desentralisasi, ada juga yang desentralisasi. Misalnya kalau kita desentralisasi, ya maka database-nya itu dimiliki oleh Pemda. Gitu loh. Kalau di negara-negara seperti kayak yang mobilitas antar state-nya tinggi, itu desentralisasi. Kenapa? Karena kadang-kadang orang mesannya, saya sekarang tinggal di Jakarta, tapi saya mau tinggalnya di Surabaya setelah saya umur sekian. Itu kan lintas daerah jadinya, maka dibikinlah yang terpusat gitu loh. Sehingga pemilik daripada stok perumahannya itu dikelola seperti kita ngelola Bulog sekarang ini gitu. Ini pemikiran Bang Fahri sejauh ini kurang lebih itu banyaknya ngambil dari Singapura kali Bang? Atau ada negara lain juga? Justru di buku ini. Ini bukunya Bang Fahri? Saya membuat studi ya tentang pemikiran-pemikiran awal di sektor perumahan itu cukup dalam. Menuju swasembada papan 2045. Mungkin Bang? Sangat mungkin. Dan itu janjinya Bung Hatta. Bung Hatta itu membayangkan swasembada papan itu 2000, kalau nggak salah ya beliau bilang 2025 apa kalau nggak salah. Karena beliau bilang waktu itu mungkin kita akan mencapainya 70 tahun atau dia bilang 70 tahun setelah merdeka, dia bilang gitu.
Ya sampai sekarang kan belum kan. Malah makin tahun Ya makin saya mau makin tambah banyak. ini sampai 2045, ini ada waktu sekitar 19 tahun lagi. Ya mesti kita kebut. Ini yang saya bayangkan. Pak Prabowo asiknya adalah karena beliau menyebut target 3 juta rumah. Itu skala transformatif. Harusnya itu bisa dilakukan. Tapi Pak Prabowo ngerti perintilan-perintilannya. Ngerti setiap rapat beliau ngasih, suatu hari kan saya kasih ini, dia bilang, kamu udah tulis nih, dia bilang. Sudah Pak, saya bilang. Oh beneran ngerti Bang? Karena Ngerti. maksudnya kalau netizen tuh kan menganggap Pak Prabowo ini ngomongnya makro-makro aja dan Makro, beliau nggak ngerti mikro. tentu beliau ngerti gambar besarnya. Tugas kita kan menginterpretasi sesuai cita-citanya kan. Jangan diinterpretasinya ke tempat lain. Itulah yang bermasalah nanti. Gitu. Ya cuman di zaman ini nggak mungkin, menurut Bang Fahri akan terjadi nggak 3 juta rumah di periode satu ini? Nggak mungkin kan? Karena so far tadi update baru 300.000 rumah gitu. Kalau skemanya di-clearkan di tahun ini, maka tahun depan kita bisa menggunakan sektor perumahan sebagai metode transformasi bangsa. Dan langsung dikebut Dikebut unitnya. masif bisa. Tapi itu adil nggak Bang? Di jumlahnya disamain, 1 juta perkotaan, 1 juta perdesaan. Padahal kan itu Ya itu kan begini, itu kan waktu beliau kampanye dia ungkapkan itu supaya orang lebih memahami mudah kan. biar gampang aja. Tapi semua itu nanti kan berdasarkan akan dihitung lah. satu data yang tadi kita sedang mulai Satu data ini tuh kayak IKTP gitu apa gimana sih Bang? Maksudnya Ya intinya impiannya gitu. setiap warga negara itu harus memegang satu data yang memungkinkannya tidak negara salah sikap kepada dia gitu loh. Ya kan, dia orang miskin tapi dianggap kaya atau dia orang Data kaya. BPS sekarang belum cukup buat cover itu semua. Belum solid. Ini makanya dikeluarkan DTSN, habis DTSN ini kita akan ada undang-undang satu data. Tahun depan jadi Bang. Saya dengar tahun ini kemungkinan. Ini di bawah BPS apa bukan? Saya dengar di DPR-nya udah selesai, sekarang lagi di tangan pemerintah. Enggak, dia di bawah BPS yang kerjain ini. Kemungkinan itu badan khusus atau ditempelkan kepada BPS. Tapi biasanya BPS itu kan cuma tukang senter. Kalau ini benar-benar yang ngejagain gitu. Ya sebenarnya program perumahan ini bagus ya. Secara animo masyarakat pasti bakal lebih nerima. Pasti. Tapi MBG kan lebih sering kedengeran gitu Bang Fahri. Lebih penting mana Bang, MBG sama perumahan? Karena MBG ya kan cuma makan, dibuang di perut. Perumahan kan lebih ada bukti konkret, bertahun-tahun barangnya ada gitu. Anda bayangkan ya, itu ada 12 juta orang menurut BPS yang tidak punya rumah. Tapi orangnya ada di mana sih gitu kan. Itu kan diserap oleh sistem sosial kita yang kegotong royongan itu tadi. Jadi sistem kita di Indonesia ini punya kemampuan menyerap segala macam kegagalan negara. Nah, tetapi kalau Pak Prabowo itu kan hatinya itu kan tersentuh dengan orang lapar, orang stunting, orang nggak makan. Maka itu yang beliau push. Karena itu beliau lihat sendiri dengan mata kepala. Kalau yang 12 juta itu kan ada sebagian lari di bawah kolong jembatan, atau tinggal di rumah saudaranya, berdesak-desakan di kawasan kumuh di Jakarta. Ini ada rumah 2x3 isinya 4 keluarga dan sebagainya. Dia keserap lah di situ. Dia keserap ke situ dan akhirnya sering tidak kelihatan. Tapi ini kan kelihatan mendesak oleh beliau. Ini sebenarnya ya, ini flag kedua. Kalau ini terbang juga memang dahsyat. Gitu. Si perumahan ini. Ya. Cuman kalau saya kan ngeliatnya kayaknya lebih penting ngomongin rumah ya daripada makan bergizi gratis gitu sebenarnya. Karena podcast lu kan di situ. Dan duitnya dahsyat loh Bang, maksudnya. Ya, dahsyat. Itu duitnya bisa bangun berapa rumah gitu maksudnya. Memang studi itu mengatakan bahwa sektor perumahan itu termasuk, kalau istilahnya Pak Mitro itu tangga peradaban. Jadi dia seperti jembatan dari negara berkembang menuju negara maju, tangganya ini perumahan. Efek ekonominya gila gitu. Karena satu efek ekonominya, tapi transformasi fisiknya. Bayangkan kita akan mengubah kawasan-kawasan kumuh di Jakarta menjadi perumahan-perumahan vertikal yang bagus, yang masif di pinggir kali, di pinggir tol, di pinggir kereta api dan sebagainya. Semua kita transformasi sehingga sejauh mata memandang tidak ada lagi kawasan kumuh. Dengan dijamin orang aslinya punya Oh rumah. ya pasti tinggal di situ. Kalau konsepnya kemarin ini menarik juga nih. Kemarin tuh kami bikin komparasi dengan ITB, Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Pembangunan ITB. Itu kita udah 5 kali diskusi. Menurut riset mereka, temuannya adalah mentransformasi kawasan kumuh itu tanpa penggusuran. Jadi dengan cara, misalnya ini kawasan kumuhnya ini misalnya 100 atau
1 hektar misalnya kayak begitu ya, kawasan kumuhnya 1 hektar. Hanya 2/3 atau 1/3 dari kawasan itu kita pakai untuk membangun orang itu ke atas. Yang ada di situ dikasih rumah gratis. Karena dia sudah tinggal di situ dengan alas hak dan sebagainya. Dia tinggal di atas. Nah, sisanya yang 2/3 itu bisa kita bangun kawasan yang sama atau perumahan yang sama untuk mengabsorb kekumuhan di tempat-tempat lain. Sehingga nanti yang di pinggir jalan, yang di pinggir sungai, yang di pinggir jembatan, yang di pinggir macam-macam itu, kekumuhan-kekumuhan yang ada itu hilang. Ini pernah kejadian di Bandung ya, Bang Fahri pernah cerita ya? Itu di Bandung studinya, tapi dia sampai hari ini belum ada yang mengeksekusi. Oh, belum dibangun. Belum ada yang mengeksekusi. Tapi pola ini saya baca itu yang terjadi di Hong Kong, itu terjadi di Korea Selatan dengan Land and Housing Corporation namanya, sejak zaman Pak Chung Hee dulu. Mereka membangun apartemen-apartemen dan perumahan-perumahan vertikal di kota-kota Seoul dan seterusnya itu, sehingga kawasan kumuhnya hilang. Itu terjadi di banyak negara. Meskipun sebenarnya di China sama Hong Kong juga masih banyak rumah vertikal kumuh masih ada sih Bang ya. Oh iya. Nggak berarti hilang 100% sebenarnya. Ya karena itu nanti begitu kejadian itu kan kembali ke orang masing-masing kan. Nah, itu bagaimana sistem rusunami, karena selama ini kalau dibalikin udah laku dibalikin ke warga hancur itu. Hancur ya. Perumnas bikin udah di mana-mana terbukti hancur semuanya. Ya. Memang ada banyak hal ya, termasuk kampanye pendidikan jangka panjang, karena kultur hidup di susun dengan landed itu beda. Kalau landed itu tidak ada disiplin space. Orang bisa seenaknya naruh pasir, naruh batu, ya kan, barang, motor parkir sembarangan di tempat itu. Tapi kalau orang sudah tinggal di vertikal, space-nya itu sangat disiplin. Dia hanya memiliki apa yang ada di dalam rumahnya. Yang di luar rumahnya itu menjadi public space, tidak boleh sembarangan digunakan. Kalau di landed kan orang buka jendela kan langsung jualan gitu. Tapi kalau di vertikal kan dia harus disiapkan tempatnya. Maka yang paling ideal bagi tempat-tempat itu sebenarnya adalah yang vertikal itu yang low rise, bawahnya itu dikosongkan untuk public space. Terutama kalau yang di pinggir sungai, pinggir pantai itu, bawahnya dikosongkan untuk public space. Sehingga yang kita kelola bersama itu lantai bawah. Gitu. Ya kadang di rusun ada jualan depan kamar juga ada sih kalau rusun-rusun. Nah ini gimana kampanye supaya rusun ini lebih diminati pertama, kedua orang yang masuk nggak jadi ngotorin dan bikin jadi kampungan gitu rusun ini. Kan karena orang pengennya rumah tapak gitu Bang. Iya. Nggak ada yang mau tinggal di rusun rata-rata. Iya. Memang itu perlu transformasi besar ya. Kita kalau sudah mau menata ya kayak sekarang aja kan, ini kan presiden itu mendisiplinkan kita luar biasa. Beliau mulai dari dalam birokrasi. Bayangkan semua anggaran ini dipotong loh oleh beliau. Yang biasanya mungkin orang nggak merasa harus berhemat, sekarang berhemat sekali. Mungkin waktu istilah saya waktu itu, ini lemak-lemaknya lagi dipotong. Waktu motong lemak tuh ada yang kena daging dan tulang juga. Itu teriak juga, tapi itu adalah pembelajaran pendisiplinan. Nah, masyarakat juga akan mengalami fase itu. Kalau kita sudah dikasih rumah, ya kan, dalam sistem ini nanti ke vertikal ya, cara hidup kita tidak bisa lagi seenaknya gitu loh, ya kan, seperti tidak ada privacy dan sebagainya itu mulai diatur. Itu kalau udah masuk. Cuman saat sebelum masuk supaya mereka tertarik buat join. Pertama rumahnya lebih besar. Kan kita sedih tuh ngelihat ya orang tinggal 2x3, 3x4. Tapak sih tapi begitu. Tapak cuma segitu, kotor kan. Toiletnya segala macam kan pasti sakit. Itu tadi saya nonton film dari Seknek tadi itu tentang transformasi orang-orang yang dari pinggir pinggir rel itu yang dipindahin oleh Bapak Presiden. Itu semua happy. Sebelumnya kami nggak punya air, kami nggak ada dapur. Sekarang kami punya dapur meskipun dapur umum katanya. Sekarang air kami bersih, anak kami ada tempat untuk untuk main-main dan sebagainya gitu. Jadi pasti orang happy karena dia transformasi dari kehidupan di tempat kumuh ke kehidupan yang lebih bersih. Nggak mungkin nggak terima dia. Tetap ada aja sih yang suka ngeyel. Tapi memang ya ini pengalaman di semua negara yang saya baca itu tidak ada transformasi seperti ini yang sukses kecuali dijamin oleh pemerintah. Dijamin apanya? Dijamin bahwa dia akan pindah dan dapat tempat. Ke tempat yang bersih, ke tempat yang lebih baik, dan tidak ada tambahan biaya misalnya. Baru mau dia. Bisa tuh, nggak tambah ya bisa kan tadi itu kan, yang sudah tinggal di situ punya alas hak. Apalagi kan orang tinggal di situ kadang-kadang dikasih bukti tinggal,
kasih kartu suara lagi, ikut pemilu lagi, kebetulan pendukung yang menang lagi kan, berat tuh Pak kalau nggak dikasih gratis. Iya, iya. Berkelahi dia, ya maka itu dipindahkan aja. Tapi space-nya itu dia serahkan kepada Tapi pemerintah. kan mereka takut IPL, ada IPL tiap bulan. Karena saya pernah ke rusun di Marunda, ini udah gratis, Ya. tapi IPL cuman 50.000 aja dia nunggaknya udah bertahun-tahun. Saya kira itu nanti ada mekanisme di dalam kehidupan sosial kita yang sedang diintroduksi oleh pemerintah juga, bahwa presiden membiasakan agar semua orang tuh menjadi anggota koperasi. Sehingga tradisi gotong royong dan tolong menolong itu juga akan dihidupkan di dalam komunitas kita, sehingga yang hidup di situ, yang tinggal di situ, kalau dia punya keanggotaan, ada tanggung jawab bersama, ada sharing dan sebagainya, itu banyak yang bisa kita lakukan. Selain pemerintah, tentunya melalui pemerintah daerah, dia kan juga punya dana-dana untuk bantuan sosial itu. Karena jangankan di Indonesia ya, di negara maju, di Inggris, di mana-mana itu ada tower-tower dari orang yang hidupnya dari subsidi, itu ada memang. Dan itu jelek. Saya pernah sekolah di Inggris, disuruh tinggal mahasiswa dari luar itu tinggal di tempat begituan. Supaya katanya dia bergaul dengan orang-orang yang mabok-mabokan dan sebagainya, supaya lebih dia belajar kalau ngelihat pemerintah ngelihat mahasiswa orangnya baik, belajar gitu. Siapa tahu mereka jadi baik, katanya. Ada tempat kayak begitu. Apalagi di tempat kita kan. Nah itu tempat slum, tadi slum area dibangun rusun, Iya. rusunnya jadi slum juga gitu. Ya, Si itu orang-orangnya tantangannya kan. bermasalah juga gitu. Iya, tantangannya kan tidak mungkin itu sekali jadi. Iya, iya. Bisa dia sulap tiba-tiba hilang semuanya kan tidak Jadi kalau mungkin. gitu menurut Bang Fahri, Pak Prabowo harus lanjut periode kedua. Lanjutin ini. Apa gimana Bang? Saya kira Pak Prabowo sendiri sudah memberikan jawaban. Kata beliau tegas sekali ya. Saya malu ngomong periode kedua kalau saya nggak dianggap sukses oleh rakyat saya, dia bilang gitu. Iya. Saya kira itu standar moral yang baik ya dari beliau. Coba kita lihat kali Bang ya. Mungkin Ya. terakhir banget nih Bang. Ya, Bagaimana nasib orang-orang yang udah beli rumah subsidi, ya, tapi tempatnya agak jauh di ujung-ujung berung begitu, ya, dan sampai sekarang transportasi umumnya pun nggak jelas gitu. ya. Gimana nasib yang mereka udah telanjur begini nih nasibnya gitu kan? Pertama, saya simpati karena orang itu adalah korban dari ketiadaan sistem. Dan yang kedua adalah pemerintah harus segera memenuhi perkotaan kita, ya sebagaimana Presiden sudah menginstruksikan kita membangun 10 sampai 20 perkotaan satelit baru untuk mengabsorpsi kepadatan. Dan kalau bisa dia berintegrasi dengan kota-kota yang padat, sehingga ini adalah metode mengabsorpsi dari kepadatan kota. Termasuk di dalamnya adalah melakukan konsolidasi lahan besar-besaran, supaya di tengah-tengah kota Ini juga. kota baru apa kota yang udah ada dibagusin gitu Mas? Bisa kota yang sudah ada dibagusin, bisa juga kota baru kalau belum ada. Tetapi tujuannya adalah mengabsorpsi kepadatan kota, tapi syaratnya dia harus ada transportasi umum, dia harus ada fasilitas-fasilitas publik yang memungkinkan masyarakat tinggal di situ tidak tambah biaya. Lapangan kerjanya juga kalau nggak ada kan nggak Ya bakal kalau ada. sudah ada transformasi kan, seperti kemarin kita diskusi tentang rel kereta api yang ke arah Bogor dan seterusnya, itu kan kalau biayanya kayak contoh Jakabaring lah, Jakabaring ke Palembang itu kan, meskipun itu belum sukses, tapi kan dibuatin rel oleh pemerintah. 1 kali jalan 5.000 itu misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti itu bisa kita lakukan ya secara lebih masif. Cuman pada kenyataannya kayaknya kawasan-kawasan baru itu kebanyakan gagal berkembang gitu. Gagal karena nggak ada sistem. Ada kawasan ekonomi khusus di mana baru dibangun. Iya, jadi kayak Begitu-gitu aja udah. contoh Jakabaring ya Pak, Palembang itu misalnya ya, ini kita supaya jangan ngomong Jakarta terus ya. Palembang tuh menarik, di tengah kotanya itu ada tanah 12 hektar yang dulu dibangun tower-tower 3 sampai 4 lantai untuk mengabsorpsi korban kebakaran gitu. Karena pernah ada kebakaran besar gitu. Akhirnya orang ke situ masuk sembarangan aja. Dan sekarang itu menjadi daerah slum, dan bahkan menurut laporan yang ada itu sering ditemukan banyak kejahatan di sana. Sementara Jakabaring yang dibangun itu kosong, tower-towernya kosong, fasilitas yang ada dan sebagainya kosong. Kalau kita berpikir dalam skala sistem, kita ngomong sama Pemdanya, coba lihat antrian perumahan itu ada berapa jumlahnya, maka kita bisa membangun Jakabaring yang sudah ada rel di sana, yang sudah datang ke Palembang tiap hari itu cuma 15 menit naik rel,
dan dengan harga yang sangat murah, sehingga tanah yang di tengah kota itu bisa kita kosongkan untuk kepentingan lain. Jakabaring kita bangun dan kita support agar bisa menampung orang-orang yang ada di sini. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya itu untuk menghilangkan slum. Dimanapun pada dasarnya, apalagi kalau slum itu di tengah kota, menurut penelitian dari ITB itu harga tanahnya mahal. Karena dia tanahnya mahal, maka dia bisa mengkompensasi kepentingan dari orang yang tinggal di atasnya untuk punya rumah secara gratis. Tapi apakah bisa? Contoh di Manggarai, KAI mungkin nggak ngambil tanahnya lagi, dibangun vertikal? Oh, bangun dulu dong. Setelah dibangun, baru orangnya dipindah. Kan dibangun di tanah yang ada orangnya mesti pindah Oh, dulu. nggak ada tanah kosongnya di Oh, situ. ada tanah kosongnya. Ya, mesti Jadi dibangun dulu. bangun dulu. Saya termasuk yang beraliran jangan jangan pindahin orang ke tempat lain, pindahin di tempat yang sama sehingga dia tidak perlu ada transisi yang menyebabkan dia keluar biaya lagi dan lain-lain, termasuk diberikan uang oleh pemerintah dan sebagainya. Nggak perlu. Bangun dulu perumahan-perumahannya, vertikalnya, tinggal bilang sama dia, ini pindah tempatmu lebih bagus. Bedanya cuma satu kok, nggak bisa tinggal di atas tanah doang kok. Baru dirobohin rumah dia. Baru bangun robohin, lagi. tambah lagi. Itu semua negara begitu cara Ini kerjanya. akan ada nggak tuh Bang di Manggarai? Kalau update-nya Bang Fahri tahu? Manggarai saya sudah ikut groundbreaking-nya kan? Oh, bakal ada nih. Sudah. Barang bakal ada? Manggarai udah. Ini punya Pemda atau Punya KAI. punya KAI? Ya. Dan bukan komersil. Prinsip cara kerjanya kira-kira begitu nanti. Ini untuk mengabsorb, ya. Absorb dulu. Mengabsorb, pindah, nanti tanahnya tambah luas. Nanti mungkin ada yang komersilnya kali gitu. Sebagiannya tentunya supaya nilai tanahnya juga dikompensasi. Menarik tuh kalau di Manggarai ada komersilnya, masih semua orang bisa beli. Itu tinggal di situ. Tanah Manggarai itu dahsyat sekali karena Dahsyat itu. luas itu tanahnya. Jadi Bang Fahri tuh ini udah confirm bener ya. Hampir di setiap stasiun KAI punya tanah. Punya tanah. Udah kayak di Jepang semua stasiun punya Iya. tanah gitu. Tapi nggak pernah dipakai selama ini. Jadi Nggak pernah di dibangun daerah apa-apa di gitu. seluruh Indonesia, Pemda yang punya Perda tentang TOD baru DKI. Itu sebabnya DKI mungkin lebih cepat dari yang lain. Dan saya menyarankan juga Pemda-Pemda lain yang juga mengalami kepadatan yang hampir sama dengan DKI dan dilalui oleh kereta api harus segera bikin Perda TOD. Itu perda tentang apa sih Bang maksudnya? Ya, bagaimana mengatur pengelolaan kawasan TOD kan? Kalau udah kebangun gimana? Ya setelah dibangun, ya tentunya kan itu kan ada nanti prinsip tentang kewarganegaraan, siapa yang tinggal, orang yang di luar kota tinggal di situ dan sebagainya. Kemarin saya silaturahim dengan Sultan juga, kami ngomong hal yang sama. Karena kemungkinan yang lebih dekat dengan Jakarta untuk mengelola TOD itu adalah Yogyakarta itu. Jadi kalau bikin apartemen di sekitar stasiun harus ada kriterianya gitu. Ya harus ada ketentuannya karena itu kan nanti penduduknya milik Pemda meskipun aset daripada apartemen dan sebagainya itu punya kereta api tapi kan pengelolaan masyarakatnya penduduknya kan tetap oleh Pemda. Tapi saya belum kebayang tuh kalau misalnya di Depok nih Ya. dibikin perda TOD, ngaruhnya apa? Karena kan stasiunnya udah penuh juga sekitarnya gitu. Udah kebangun apartemen semua juga gitu kan. Ya maksudnya itu kan Perda itu kan dia punya ketentuan tentang pungutan, ya kan? Dia punya ketentuan tentang orang yang tinggal. Orang tinggal itu kan harus ikut protokol Pemda setempat. Nah kalau tidak ada itu nanti yang berlaku itu murni hanya bisnisnya kan. Padahal itu ada ketentuan tentang kewarganegaraannya, pembinaannya dan sebagainya, registrasi lah kira-kira begitu. Oh yang udah ada pun akan mengikuti. Ya harus begitu. Oke deh Bang Fahri, makasih banget. Ini berapa lama? Udah sejam. Wah makasih nih kita udah cukup loncat-loncat tadi ya ngobrol banyak. Ini bukunya Bang Fahri tapi nggak dijual Bang? Nggak dijual. Indonesia menuju swasembada papan. Ya. Tadi pas dengar kirain pangan, taunya bukan ya papan. Papan dong. 2045. Ini Bang Fahri bikin sendiri Bang? Iya. Kenapa nggak dijual Bang? Belum. Nanti kan nanti. saya kerja sama BTN dulu kemarin untuk membagi kepada teman-teman pemerintah pejabat. Tapi nanti ya bisa dijual. Ya isunya Bang Fahri ini sebenarnya seksi Bang ya buat politik masa depan begitu. Zohran Mamdani menang karena perumahan tuh. Oh iya? Iya. Bukan gara-gara dia dukung semua golongan. Zohran kan dukung semua golongan Bang. Iya, tapi kan problem orang New York kan itu yang menyebabkan Zohran Mamdani disebut seorang sosialis itu. Yeah. Karena dia memasok 200.000 unit rumah baru di New York. Rencananya. Ya dia kan janji kampanyenya kan. Iya, iya. Ya kan dia akan pasok itu dan sekarang dia mulai bangun-bangun. Apakah berarti sosialis adalah politik masa depan?
Sosialis itu kan artinya pemerintahnya itu nggak nonton. Iya, turun. Kalau kapitalisme kan mengatakan pemerintah itu tidak diperlukan, ya kan? Bahkan dimusuhi gitu, Iya, iya. ya kan? Dia bahkan ada yang bilang dia penjaga malam. Hmm. Kalau ini kan dia intervensi, kalau ada kegagalan pasar dia masuk. Itulah sosialisme dalam definisi tertentu. Kalau Pancasila kan agak malu-malu, sosialis malu-malu gitu ya. Pancasila itu negara kekeluargaan. Iya, jadi Itu pasal kurang 1 jelas itu kan. maksudnya, Bang. Pasal 1-nya kan mengatakan perekonomian disusun atas usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Makanya saya berani mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini bukan welfare state, ya kan, atau negara kesejahteraan, tapi negara kekeluargaan. Nah, masa depan apakah yang sosialis akan lebih greget gitu buat di politik? Ya sekarang orang lihat ada dua, ada Barat dengan demokrasi, ada Timur ini, ada China terutama itu dengan sosialismenya. Orang kok ngelihat China lebih promising ya gitu. Nah kita negara besar nggak boleh ikut salah satunya. Maka kita harus punya konsep sendiri kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Buku ini lebih Pancasila dibanding sosialis. Kalau Pancasila lebih ya. Pancasila. Ya saya lagi ngukur-ngukur kira 2009 janjinya enaknya sosialis atau kapitalis atau gimana gitu, Bang. Karena kalau Pancasila kayaknya agak malu-malu gitu. Nanti saya ceritain. Oke, siap Bang Fahri. Oke. Thank you banget nih, guys. Ya. Udah 1 jam. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, coba komen. Siapa tahu nanti Bang Fahri yang ngeliat komen, siapa tahu dibales di komen YouTube. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.